Halo Sobat Neo, apa kabar? Selamat datang kembali di Neo Channel bersama saya Kianom. Kita akan melanjutkan pembahasan materi kita mengenai belajar Cognitor 4. Nah, pada materi video kali ini kita akan membahas mengenai apa yang namanya entity classes atau kelas entitas. Nah, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi ya mendengar dengan istilah entitas atau kelas entitas. Sebenarnya kelas entitas itu apa? Lalu bagaimana penggunaannya di Cognitor 4? Nanti kita akan mengulas dan membahas semuanya itu di video sesi kali ini. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai penggunaan entity classes di dalam Cognitor 4, kita harus tahu terlebih dahulu mengenai definisi apa itu entity classes atau kelas entitas. Entity classes atau kelas entitas merupakan kelas yang mewakili satu baris di dalam database. Nah, biasanya kelas tersebut itu memiliki yang namanya property, di mana property itu biasanya akan mewakili sebuah kolom di dalam database. Nah, selain itu, kelas entitas itu menyediakan metode tambahan apapun untuk mengimplementasikan logika bisnis untuk baris tersebut. Nah, biasanya kelas entitas ini bekerja itu di level skema database. Nanti kita akan pelajari lebih dalam lagi ketika kita sudah menerapkan kelas entitas itu di dalam Cognitor kita, yaitu di dalam project toko buku kita. Lalu untuk referensi penggunaan kelas entitas, kita bisa melihat dan mempelajarinya dari dokumentasi Cognitor 4. Nah, di dokumentasi itu sudah dijelaskan mengenai definisi maupun cara penggunaannya. Nah, teman-teman jangan khawatir, nanti kita akan mencoba menerapkan kelas entitas di dalam proyek kita. Nah, lalu materi apa saja yang akan kita pelajari mengenai kelas entitas atau entity classes ini? Yang pertama, nanti kita akan membuat sebuah CRUD, di mana CRUD-nya itu menggunakan entity classes atau kelas entitas. Nah, teman-teman sudah tahu ya CRUD itu apa? CRUD itu ya terdiri dari create, read, update, dan delete. Di mana nanti kita akan menampilkan data, lalu menambah maupun mengubah data menggunakan kelas entitas, dan juga menghapus data. Nah, perlu teman-teman ketahui, di sini saya tidak akan membahas mengenai CRUD secara mendetail, karena untuk CRUD sendiri sudah pernah kita bahas di materi mengenai pengelolaan data buku. Jadi nanti teman-teman silahkan pelajari kembali mengenai pengelolaan data buku jika teman-teman masih belum memahami mengenai CRUD. Lalu materi yang kedua yang akan kita pelajari di dalam kelas entitas ini, kita akan membahas mengenai handling business logic, di mana di dalamnya itu ada asesor dan mutator. Nah, asesor dan mutator itu apa? Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Nanti akan kita lihat satu persatu ya. Lalu materi yang ketiga mengenai data mapping. Nah, yang pertama dulu kita akan mencoba membuat CRUD menggunakan entity class atau kelas entitas. Nah, ini nanti tabel yang akan kita gunakan, kita akan menggunakan tabel supplier, di mana untuk tabel supplier ini terdiri dari atribut atau field supplier ID dengan tipe datanya integer, name tipe datanya varchar panjangnya 100, address varchar juga panjangnya 100, email tipe datanya varchar 50, font varchar 20, dan kita juga ada field untuk tanggal yaitu created at dan updated at. Nah, untuk supplier ID kita set nanti sebagai primary key, karena dia integer kita nanti akan menggunakan auto increment. Nah, silakan teman-teman buat tabel supplier terlebih dahulu di dalam DBMS teman-teman, yaitu di dalam PHP MyAdmin. Nah, ini untuk tabel suppliernya. Saya sudah membuat tabel supplier ini di dalam database toko buku. Nah, sesuai dengan fieldnya tadi ada supplier ID, name, address, email, font, dan tanggalnya yaitu created at dan updated at. Silakan teman-teman buat tabel suppliernya ini terlebih dahulu. Nah, jika sudah, ini untuk isinya masih kosong ya.
nanti kita akan mencoba mengisi menggunakan kelas entitas. Nah, sekarang silakan teman-teman buka project toko buku teman-teman ke dalam VS Code. Ini adalah project toko bukunya. Nah, di sini saya sudah memiliki sebuah model yang nanti akan kita gunakan untuk mengkoneksikan antara model dengan tabel. Nah, di sini model yang akan kita gunakan adalah supplier model. Silakan teman-teman buat supplier model ini, dimana untuk isi scriptnya seperti ini. Kita nanti akan menggunakan nama table. Lalu kita set primary key-nya, yaitu super ID. Lalu kita gunakan use timestamp. Dan kita set allow field-nya. Nah, di sini kita tidak akan menggunakan soft delete ya. Jadi kita cukup menggunakan use timestamp-nya. Oke, ini untuk supplier modelnya. Nah, sekarang saya juga sudah membuat sebuah controller, yaitu dengan nama supplier.php. Ini adalah controller yang nanti akan kita gunakan untuk pembahasan kita mengenai kelas entitas. Nah, seperti biasa, seperti saat kita membahas mengenai CRUD ya. Di sini ada construct, di mana construct-nya itu dia mendefinisikan supplier modelnya. Lalu ada index untuk menampilkan halaman list supplier. Lalu di sini ada fungsi create yang digunakan untuk menampilkan form tambah data. Kemudian ada fungsi save untuk menyimpan datanya. Nah, untuk fungsi save-nya kita buat seperti ini saja, yang simple. Kita tidak menggunakan validasi. Jika teman-teman ingin menggunakan validasi, silakan teman-teman bisa tambahkan sendiri. Lalu di sini ada fungsi edit-nya untuk menampilkan form edit. Lalu di sini ada fungsi update-nya untuk menyimpan perubahan, dan juga di sini ada fungsi delete-nya. Dan sekali lagi saya ingatkan, saya tidak akan membahas cara pembuatan CRUD-nya secara mendetail. Jika teman-teman masih bingung, silakan teman-teman pelajari kembali mengenai pembuatan CRUD, yaitu untuk pengelolaan data buku. Nah, nanti teman-teman bisa klik icon huruf I di pojok kanan atas di halaman video ini untuk melihat link dari video-video yang bisa teman-teman gunakan sebagai referensi. Nah, selain itu, di sini saya juga sudah membuat halaman view-nya ya. Di sini di view ini ada folder supplier, di mana untuk view-nya kita ada halaman index. Nah, untuk halaman indeksnya seperti ini. Teman-teman bisa copy saja dari halaman indeks dari toko buku, dan teman-teman hanya mengubah yang ada di dalam chart body ini. Nah, ini yang ada di dalam chart body. Lalu ada form create. Ini untuk form create-nya, teman-teman juga bisa copy dari form create yang ada di dalam pengelolaan data buku. Tinggal teman-teman sesuaikan untuk inputannya. Nanti untuk inputannya bisa teman-teman sesuaikan dengan database-nya, di mana ada nama, alamat, email, dan telepon. Begitu juga untuk form edit-nya ya. Jadi nanti teman-teman bisa sesuaikan juga sesuai dengan apa yang kita butuhkan untuk input data ke dalam tabel supplier. Model sudah, controller sudah, view sudah, dan untuk route-nya kita buka di file routes. Nah, ini saya sudah membuat routes untuk pengelolaan supplier ini, di mana ada 6 routing, yaitu untuk menampilkan halaman index, create, lalu save, edit, update, dan delete. Nah, ini sudah kita bahas juga ketika kita membuat pengelolaan atau CRUD data buku. Nah, sekarang kita coba jalankan aplikasi kita. Kita buka terminalnya, Ctrl backtick, lalu kita jalankan php spark serve. Kita buka linknya localhost 8080 ke dalam browser kita. Nah, ini untuk aplikasi kita. Nah, di sini jika teman-teman sudah membuat data supplier, silakan teman-teman juga jangan lupa tambahkan menu data supplier di dalam sidebar-nya. Jika diklik untuk menu supplier ini, nanti akan menampilkan data supplier. Jika ditambah, misalnya kita akan menambahkan nama suppliernya adalah Mangun Sastro,
lalu alamatnya Jeraka, emailnya mssastro@gmail.com, lalu nomor teleponnya 02745511. Ini bisa kita simpan saja. Jika sudah, kita juga bisa mengubahnya. Jeraka Bayan misalnya untuk alamatnya, kita tinggal simpan saja. Dan untuk fungsi hapusnya, nanti ketika kita klik hapus, nanti data supplier ini akan terhapus dari database. Nah, kita tidak akan mencoba untuk hapus ini ya. Nah, sekarang kita akan menerapkan entity class ke dalam CRUD supplier kita. Nah, kita buka saja dokumentasinya, yaitu ada di dalam Cogniter. Kita buka dokumentasi dari Cogniter, kita pilih Learn More. Lalu kita bisa pilih Modeling Data. Kita bisa pilih yang Using Entity Classes. Nah, ini sudah lengkap ya. Bagaimana cara penggunaan entitas, lalu ada handling business logic dan data mapping. Di sini ada mutator. Mutator itu nanti akan kita bahas ketika kita membahas mengenai handling business logic. Nah, kita scroll ke bawah, kita akan mencari cara untuk membuat kelas entitas. Ini nanti untuk isi kelas entitasnya seperti ini ya. Jadi nanti teman-teman bisa kopikan ini, lalu teman-teman bisa buat file entitasnya. Nah, ini jika teman-teman membuatnya secara manual, jadi nanti teman-teman bisa membuat sebuah folder dengan nama entities di dalam folder app. Nah, nanti di dalam entities ini ada file yang berhubungan dengan entitasnya. Nah, di contoh ini, di dokumentasi, ini ada user.php, yaitu berarti mengenai entitas user. Nanti entitas ini akan kita simpan di folder entities, di mana folder entitiesnya itu terletak di app. Nah, jika kita lihat ke VS Code-nya, nah ini ada folder app ya. Nah, berarti nanti untuk entities ini, nanti akan terletak setara dengan config, setara dengan database, filter, dan seterusnya. Berarti nanti jika kita membuat folder entities, nanti akan terletak di bawah database ini. Nah, itu jika teman-teman membuatnya manual, teman-teman bisa klik kanan di app ini, lalu pilih new folder, lalu teman-teman bisa ketikkan entities. Seperti ini. Ingat, untuk nama foldernya ini kita gunakan huruf depannya itu kapital ya. Kita samakan dengan database ini. Di dalam entities ini, teman-teman bisa buat file baru dengan klik kanan, lalu pilih New File. Misalnya namanya tadi user.php ya. Nah, seperti ini. Lalu nanti untuk isi user.php ini, teman-teman bisa kopikan dari dokumentasinya. Ini bisa kita copy saja, Ctrl C, lalu kita pastekan di user.php ini. Nah, seperti ini. Ini untuk cara pembuatannya secara manual. Nah, kita tidak akan menggunakan cara manual, kita akan menggunakan bantuan terminal untuk membuat kelas entity. Mungkin ini bisa kita hapus saja. Nah, sekarang kita buka terminalnya. Ini terminalnya karena sudah untuk menjalankan server, kita buat terminal baru. Nah, di sini saya menggunakan Git Bash. Nah, nanti teman-teman sesuai dengan selera teman-teman ya, mau menggunakan apa. Nah, untuk pembuatan kelas entity menggunakan terminal, kita bisa ketikkan saja php spark, lalu make .2, lalu kita buat di sini entity. Nah, setelah itu kita buat nama file entity-nya. Biasanya yang saya lakukan adalah yang pertama, saya membuat nama filenya terlebih dahulu, yaitu supplier, karena kita nanti akan membuat entitas untuk supplier. Lalu, untuk membedakan bahwa itu adalah kelas entitas, biasanya saya akan menambahkan entity di belakang namanya. Seperti ini. Lalu kita bisa enter saja. Nah, jika tertera file created, berarti prosesnya sudah berhasil. Sekarang kita lihat, di sini nanti akan dibuatkan sebuah folder entities di bawah database ini.
Lalu di dalam entities ini ada file supplier entity.php. Nah, ini bisa kita klik, nanti sudah ada script dasarnya. Dimana untuk script dasarnya ada data map, dates, dan cache. Nah, untuk entity-nya sudah berhasil kita buat. Sekarang kita set entity-nya itu ke dalam model. Jadi kita akan ngeset modelnya itu menggunakan entitas apa. Nah, untuk modelnya kan kita tadi menggunakan supplier model. Nah, di dalam supplier model ini kita set bahwa model kita, supplier model ini menggunakan kelas entitas atau filenya tadi namanya supplier entity. Nah, untuk penamaannya kita tambahkan di sini protected, lalu kita buat $return type sama dengan, nah, return type-nya ini kita set yaitu nama entity-nya yang akan kita gunakan. Nah, kita akan menggunakan supplier entity. Nah, kita set supplier entity itu ada di mana? Yaitu ada di app di dalam folder entities, dan untuk namanya adalah supplier entity. Oke, jangan lupa titik koma. Oke, ini untuk terminalnya bisa kita close saja, Ctrl backtick. Nah, ini kita sudah ngeset supplier entity-nya atau kelas entitas suppliernya ke dalam supplier model kita. Oke, ini ada typo, kurang S ya, entities. Kita simpan. Nah, sekarang kita modifikasi ke dalam controllernya. Kita buat dulu untuk yang fungsi save ya. Nah, untuk fungsi save ini nanti kita akan menggunakan supplier entity ini. Nah, mungkin untuk script yang ada di save ini bisa kita komen saja. Yang bagian ini bisa kita komen terlebih dahulu saja, Ctrl/. Nah, di atas ini kita buat sebuah variabel di mana variabelnya ini merepresentasikan supplier entity. Untuk nama variabelnya kita buat saja $supplier biar sesuai dengan konteksnya ya. Karena ini adalah supplier entity, maka untuk nama variabelnya kita bisa buat supplier. Lalu sama dengan, nah, supplier ini dia merepresentasikan supplier entity. Maka dari itu kita buat new supplier entity. Nah, seperti ini. Nah, jangan lupa teman-teman, jika di sini teman-teman error atau ada garis merahnya, teman-teman bisa tambahkan pemanggilan supplier entity itu di atas ini ya. Di bawah namespace-nya ini, kita gunakan use app/entities/supplier entity. Selanjutnya, kita buat array untuk menampung data yang akan kita inputkan ke dalam tabel supplier. Mungkin untuk array-nya kita gunakan data saja. Kita buat array seperti ini. Nah, lalu untuk isi dari array data ini, yaitu adalah ini ya. Ini bisa kita copy saja, lalu kita pastekan di sini. Jangan lupa untuk komennya kita aktifkan, kita blok, lalu Ctrl/. Ya, seperti ini ya, bisa kita simpan. Nah, jadi di dalam data ini nanti kita akan memperoleh name-nya, ini dari inputannya, dari form create-nya, name, address, email, dan phone. Nanti akan kita set di dalam key ini, yaitu key-nya ada name, address, email, dan phone. Nah, yang di depan ini sesuai dengan nama kolom di dalam tabel supplier ya. Lalu yang belakang itu kita sesuaikan dengan atribut name yang ada di field inputnya. Nah, setelah itu dari array data ini kita fill-kan atau kita masukkan ke dalam supplier. Kita gunakan supplier, lalu panah fill. Nah, di sini kita masukkan data. Nah, jika sudah, supplier ini kita simpan ke dalam database menggunakan supplier model. Kita gunakan this supplier model, lalu kita buat panah save, lalu di save ini kita masukkan supplier. Oke, seperti ini ya. Berarti untuk yang bawah ini bisa kita hapus saja karena ini tidak kita gunakan.
Nah, jadi intinya kita akan ngeset data yang akan kita inputkan itu ke dalam entitasnya terlebih dahulu, yaitu ke dalam supplier entity ini. Lalu supplier entity ini nanti akan kita masukkan sebagai parameter di dalam fungsi save ini. Jadi secara garis besar konsepnya sama seperti yang sebelumnya atau yang biasa kita gunakan. Ini bisa kita simpan. Lalu sekarang kita coba refresh browsernya. Kita kembali ke browser ini ya, kita refresh. Nah, ketika kita menggunakan kelas entitas, outputnya ini sudah bukan lagi array ya, tapi outputnya dia berupa objek. Maka dari itu di sini ada pesan errornya, cannot use object of type. Nah, berarti dia outputnya itu berupa objek. Maka dari itu kita tidak menggunakan tanda kurung seperti ini, tapi kita gunakan tanda panah. Kita revisi dulu untuk halaman indeksnya. Kita ke halaman indeks, yaitu folder supplier, lalu indeks. Untuk pemanggilan value-nya kita ubah saja. Kita gunakan tanda panah, name, lalu ini address. Kita gunakan tanda panah address. Lalu untuk email, kita gunakan tanda panah email. Phone, kita gunakan tanda panah phone. Nah, lalu untuk ini supplier ID kita gunakan tanda panah juga. Supplier ID. Dan yang terakhir ini juga ya, yang di delete ini kita gunakan supplier ID. Panah supplier ID. Nah, pastikan semuanya sudah menggunakan tanda panah ya. Jika sudah, kita simpan saja. Lalu kita coba refresh lagi list suppliernya. Nah, sudah jalan ya, sudah normal. Nah, sekarang coba kita tambahkan data supplier baru. Untuk namanya mungkin new project. Alamatnya ada di Yogyakarta. Emailnya newproject@mail.com. Untuk teleponnya 0274525. Seperti itu saja. Lalu kita coba simpan. Nah, berhasil juga ya, data sudah berhasil ditambahkan. Nah, itu tadi penggunaan supplier entity ke dalam data supplier kita. Nah, ini adalah salah satu cara penulisannya. Ada sebenarnya cara penulisan lainnya. Jadi teman-teman tidak menggunakan field seperti ini, tapi langsung kita akses field yang ada di dalam supplier. Mungkin untuk data dan fieldnya ini bisa kita komen saja. Lalu kita enter, kita buat di bawahnya. Nah, tadi kita bisa langsung akses field yang ada di dalam supplier. Kita gunakan supplier, panah, lalu name, sama dengan, lalu kita kopikan requestnya ini. Kita pastekan saja di sini. Nah, supplier itu kita peroleh dari sini ya, dari supplier entity ini. Sama seperti ini. Nah, name-nya ini adalah kolom yang ada di dalam tabel supplier. Nah, bisa kita kopikan, kita tekan shift alt panah ke bawah sebanyak 3 kali. Lalu untuk selanjutnya kita buat address. Email dan juga phone. Nah, jadi seperti ini ya. Ini untuk script lainnya atau cara penulisan lainnya. Nah, ini bisa kita simpan saja. Nah, sekarang kita coba untuk menambahkan data supplier baru lagi. Kita kembali ke form data, lalu kita tambahkan suppliernya, misalnya Wong Jogja, lalu alamatnya Jogja, emailnya wongjogja@mail.com, teleponnya 02741122. Kita simpan saja. Nah, maka berhasil juga, datanya sudah berhasil ditambahkan. Ini baru untuk insertnya saja. Nah, tadi ada dua cara penggunaan kelas entitas ke dalam fungsi insert kita. Nah, kita bisa menggunakan yang pertama tadi, kita simpan dulu ke dalam array data atau array apapun, di mana arraynya itu berisi field yang akan kita isikan.
Kemudian jika kita menggunakan array, maka kita wajib ngefill data itu atau array-nya itu ke dalam supplier. Atau cara kedua, kita menggunakan ini. Jadi kita langsung mengakses atribut yang ada di dalam supplier entity. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk fungsi update kita. Nah, terserah teman-teman mau menggunakan yang penulisan pertama ini atau yang kedua ini. Nah, di sini saya akan menggunakan penulisan yang kedua. Nah, ini bisa kita copy saja. Ctrl C, lalu kita ke fungsi update-nya. Kita scroll ke bawah. Nah, kita ke fungsi update-nya ya. Kita tambahkan di atas ini. Oke, kita kelewatan, kita belum buat supplier-nya, yaitu pengaksesan untuk entitasnya. Sama dengan new supplier entity. Nah, sekarang sudah tidak error. Lalu di dalam supplier itu ada apa lagi atributnya ya? Name, address, email, phone sudah ada. Nah, kita perlu menambahkan supplier ID ini. Nah, di atas ini kita tambahkan supplier panah supplier ID sama dengan $ID. Seperti itu. Lalu untuk yang bagian bawah ini bisa kita hapus saja. Kita simpan. Lalu sekarang kita coba ubah data supplier kita. Kita kembali ke browsernya. Kita refresh. Lalu mungkin kita bisa ubah yang Pong Jogja ini. Klik ubah. Nah, di sini ada error lagi ya. Seperti tadi, cannot use object. Jadi pengaksesan objeknya itu tidak bisa dilakukan karena kita menggunakan array. Kita ubah dulu pengaksesannya menggunakan objek. Kita kembali ke form edit. Kita ke form edit ini ya. Nah, di atas ini di result ini kita aksesnya menggunakan objek. Ini kita cut saja, kita hapus kurungnya, lalu kita panah, lalu kita pastekan. Kita tekan ALTZ untuk code-nya biar rapi. Nah, lalu di dalam value ini ada pengesetan value ya, value lamanya. Ini juga kita aksesnya menggunakan objek ya. Ini bisa kita cut, lalu kita ganti dengan panah seperti ini. Silakan teman-teman lakukan pengubahan dari array ke dalam objek. Address sudah, sekarang ke email, dan yang terakhir ke phone-nya. Kita simpan, lalu kita coba refresh kembali. Nah, form editnya sudah berhasil normal. Nah, mungkin untuk alamatnya saya ganti Jalan Janti 65. Kita coba simpan ya. Data sudah berhasil diperbarui dan alamatnya sudah berubah menjadi Jalan Janti 65. Oke, itu untuk insert dan update-nya. Sedangkan untuk hapusnya tidak ada perubahan ya. Jadi ketika kita hapus, kita oke, datanya berhasil terhapus. Di dalam database juga, dia juga akan terhapus. Karena kita tidak menggunakan fitur soft delete. Jadi kita menghapusnya itu secara permanen. Oke, kita sudah menyelesaikan materi pertama kita, yaitu kita sudah membuat atau menerapkan entity class atau kelas entitas itu ke dalam CRUD kita. Nah, tadi CRUD yang kita gunakan adalah pengelolaan data supplier. Nah, sekarang yang kedua, kita akan menggunakan handling business logic, di mana di dalamnya itu ada assessor dan mutator. Nah, kita pahami terlebih dahulu mengenai assessor itu apa, mutator itu apa. Nah, kita pahami terlebih dahulu mengenai mutator. Sebenarnya apa sih mutator itu? Mutator itu adalah aksi yang dilakukan sebelum data itu disimpan ke dalam database. Sebagai contohnya ini, misalnya kita ingin menyimpan sebuah alamat email ke dalam database. Terkadang ada orang atau user ketika menginputkan alamat email, mereka menggunakan huruf kapital semua atau hurufnya itu campur-campur. Ada huruf kapital, ada huruf kecil.
Nah, kita ingin alamat email yang kita simpan ke dalam database itu menggunakan huruf kecil semua. Nah, di sini fungsi dari mutator. Sebelum alamat email itu disimpan ke dalam database, maka mutator ini akan mengubah alamat emailnya itu menjadi huruf kecil semua. Nah, di dalam mutator itu nanti akan menggunakan set email. Jadi di depannya itu menggunakan keyword yaitu set. Lalu email ini adalah nama kolom yang ada di tabel database. Nah, karena kita menggunakan tabel supplier tadi ya. Nah, kebetulan di dalam tabel supplier ada penulisan email. Nanti kita akan mencoba di tabel supplier. Lalu yang kedua, asesor. Nah, asesor ini kebalikan dari mutator. Nah, kita lihat bahwa asesor itu adalah aksi yang dilakukan sebelum data itu ditampilkan ke halaman view. Nah, misalnya contohnya kita ingin menampilkan nama menjadi huruf kapital. Kita ambil kasusnya tadi adalah mengenai supplier. Tadi untuk supplier, untuk namanya yang tersimpan di dalam database sesuai dengan yang kita inputkan. Nah, fungsi asesor adalah mengubah nama supplier yang telah tersimpan di dalam database di dalam tabel supplier tadi ketika ditampilkan ke halaman view, hurufnya menjadi kapital semua. Nah, ini adalah fungsi dari asesor. Nah, ciri dari asesor di depannya pasti ada get, lalu diikuti dengan nama kolomnya, kolom di tabel supplier tadi, yaitu name. Nah, sekarang kita akan coba menerapkan mutator dan asesor ke dalam entitas supplier kita. Kita kembali lagi ke VS Code kita. Nah, sekarang silakan teman-teman buka file entitasnya, yaitu supplier entity. Nah, di sini kita akan menambahkan mutator dan asesor kita. Tadi untuk mutator, kita akan mengubah emailnya ya. Jadi ketika email tersimpan di dalam database, semua menjadi huruf kecil semua. Nah, di sini kita buat public, lalu function. Nah, mutator diawali dengan set. Nah, lalu kita tambahkan atribut atau nama kolom dari suppliernya. Tadi untuk nama atributnya kita akan ngeset email ya. Maka dari itu kita masukkan email. Lalu untuk parameternya kita gunakan saja $email. Nah, untuk ngeset atributnya itu kita gunakan this attributes. Nah, yang akan kita set apa? Yaitu email. Nah, ingat yang ada di dalam sini kita sesuaikan dengan nama kolom dari tabel supplier. Lalu sama dengan. Nah, di sini setelah sama dengan ini baru kita set emailnya ini menjadi huruf kecil semua. Yaitu kita menggunakan fungsi str to lower untuk mengubahnya menjadi huruf kecil semua. Lalu kita masukkan variabel yang akan kita ubah menjadi huruf kecil semua, yaitu $email. Jika sudah, kita returnkan atributnya, yaitu dengan menggunakan return this. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita coba apakah kita berhasil mengubah emailnya itu menjadi huruf kecil semua atau tidak. Ini bisa kita simpan. Lalu kita kembali ke form tambah data. Ini form tambah data. Mungkin kita bisa tambahkan namanya tadi ya, Wong Jogja. Alamatnya Jalan Janti 65. Untuk alamat emailnya mungkin bisa kita ketikkan huruf kapital semua atau campur ya. Misal kita ketikkan campur wongjogja@mail.com. Misalnya seperti ini. Nah, misal kita mengetikkannya alamat emailnya seperti ini. Lalu untuk nomor teleponnya 02741122. Nah, ini bisa kita simpan, kita coba simpan. Nah, sekarang bisa teman-teman lihat di sini untuk alamat emailnya semuanya hurufnya menjadi huruf kecil ya. Nah, sekarang kita cek yang ada di dalam database apakah benar semuanya huruf kecil atau tidak. Kita browse lagi. Nah, jika teman-teman lihat di sini
alamat email yang tersimpan itu semuanya huruf kecil ya. Padahal tadi ketika kita input alamat emailnya adalah hurufnya campuran. Ada huruf kapital dan huruf kecil. Ini fungsi dari mutator. Nah, sekarang kita akan coba asesornya, di mana kita akan mencoba menampilkan name dari supplier ini. Ketika ditampilkan ke dalam list ini, hurufnya kapital semua. Kita kembali ke supplier entity. Kita buat fungsi asesornya. Kita gunakan public function, lalu namanya. Nah, untuk asesor kita awali dengan get, lalu diikuti atribut yang akan kita ubah atau akan kita beri aksi asesor. Nah, tadi untuk atributnya adalah name. Seperti ini. Lalu jangan lupa untuk parameternya ada name. Nah, untuk isinya kita bisa buat yaitu variabel pembantu, yaitu dengan namanya itu name, sama dengan kita akan mengubah name-nya itu menjadi huruf kapital ya. Kita akses name-nya terlebih dahulu menggunakan this attributes. Yang akan kita akses adalah name. Nah, tadi karena kita akan mengubahnya menjadi huruf kapital, nah this attribute name-nya ini kita bungkus dengan fungsi str to upper untuk mengubah huruf menjadi kapital. Nah, lalu untuk return-nya yaitu kita returnkan variabel $name. Kita simpan. Lalu sekarang coba kita refresh browsernya. Oke, di sini ada error. Kita coba kembali. Oh, sepertinya untuk get ini kita tidak memerlukan parameter ya. Bisa kita hapus saja parameternya. Kita simpan, lalu kita refresh lagi. Nah, bisa teman-teman lihat di sini untuk nama suppliernya sudah berubah menjadi huruf kapital semua ya. Padahal yang tersimpan di dalam database itu hurufnya tidak kapital semua ya. Tapi kita tampilkan itu menjadi huruf kapital semua. Oke teman-teman, ini adalah penggunaan asesor dan mutator ketika kita bekerja menggunakan kelas entitas. Sebenarnya untuk asesor dan mutator ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita dan keinginan kita. Jadi tidak selamanya itu harus seperti ini ya. Oke, tadi kita sudah mempelajari mengenai penerapan kelas entitas ke dalam CRUD. Lalu kita sudah belajar mengenai asesor dan mutator. Nah, sekarang ke bagian yang ketiga, kita akan memahami mengenai data mapping di dalam kelas entitas. Nah, sebenarnya kegunaan data mapping itu untuk apa sih? Untuk data mapping ini juga bisa dikatakan cukup penting ya, ketika kita menggunakan entitas. Kita kenal terlebih dahulu data mapping itu apa. Nah, data mapping itu biasanya digunakan untuk mengubah gaya penulisan sesuai dengan selera kita. Jadi, data mapping itu untuk mengubah gaya penulisannya. Nah, gaya penulisan itu ada apa saja? Yang dikenal itu ada 4, yaitu ada snake case, ada camel case, kebab case, dan all caps. Nah, yang pertama snake case. Biasanya untuk penulisan snake case ini, pemisahnya itu menggunakan tanda garis bawah. Sebagai contoh, untuk pembuatan nama variabel, jika nama variabelnya itu lebih dari 2 kata, pemisah antar katanya itu menggunakan underscore atau garis bawah. Begitu juga untuk nama fungsi, nama kelas, dan lain sebagainya. Itu untuk snake case. Lalu yang kedua untuk camel case. Nah, jika snake case tadi menggunakan garis bawah, camel case ini pemisahnya itu menggunakan huruf kapital. Misal untuk nama variabel, jika 2 kata, maka untuk pemisahnya itu kata yang kedua itu huruf pertamanya itu menjadi kapital. Bisa teman-teman lihat, ini contohnya misalnya nama variabel, nama fungsi, nama kelas, dan lain sebagainya. Banyak contoh penggunaan lainnya. Lalu yang ketiga ada kebab case. Nah, kebab case itu pemisahnya menggunakan strip. Sebagai contohnya, nama strip variabel jika penulisannya ada 2 kata atau lebih ya. Jadi pemisah antar katanya itu menggunakan strip. Lalu yang terakhir ada all caps. Nah, biasanya ini seringnya itu menggunakan semuanya itu huruf kapital.
Nah, kebanyakan untuk all caps ini kita gunakan untuk penulisan variabel berupa konstanta. Contohnya ada p, database, hostname, maupun URL string, dan masih banyak contoh lainnya. Ini adalah jenis-jenis dari gaya penulisan. Lalu apa sih hubungannya antara gaya penulisan ini dengan data mapping? Kita sekarang ke PHPMyAdmin ya teman-teman. Nah, ini adalah PHPMyAdmin kita ya. Nah, jika teman-teman perhatikan untuk penulisan nama kolomnya, di sini kita menggunakan snake case, di mana untuk pemisah antar katanya menggunakan underscore. Nah, mungkin teman-teman ingin membuat nama variabelnya itu, nama atributnya ini menjadi lebih simpel, atau menggunakan bahasa yang bisa teman-teman mengerti. Nah, jika teman-teman lihat di sini kan menggunakan bahasa Inggris ya. Teman-teman juga bisa mengubahnya menjadi bahasa Indonesia, di mana teman-teman itu bisa ngesetnya itu menggunakan data mapping. Nah, jika teman-teman lihat di file supplier entity, di sini ada yang namanya data map. Nah, data map ini kita gunakan untuk mengubah gaya penulisan dari atributnya itu atau bahasa penulisan dari atributnya itu. Nah, kita langsung coba saja. Misal di data map ini, yang pertama kita ingin mengubah apa dulu nih, yaitu misalnya name. Dari tabel supplier untuk nama kolomnya adalah name ya. Misal kita ingin mengubahnya, nama kolomnya itu menggunakan bahasa Indonesia, yaitu nama misalnya. Atau teman-teman bisa menggunakan nama supplier gitu ya. Biar lebih simpel saja kita gunakan nama saja. Lalu yang kedua, kita ingin mengubah tadi ada address. Nah, address ini bisa kita ubah menjadi bahasa Indonesia, yaitu alamat. Lalu yang ketiga, email. Mungkin email jika kita ubah ke bahasa Indonesia apa ya? Email juga ya mungkin ya. Kita ubah email juga. Sebenarnya untuk email ini bukan bahasa Indonesia, tapi karena udah umum disebut di dalam bahasa Indonesia, jadi kita sebut aja email ya. Jadi kita untuk email ini kita tidak merubah namanya. Ini bisa kita tulis, bisa juga tidak kita tulis, karena namanya tidak berubah. Lalu yang terakhir ada phone. Phone itu mungkin bisa kita ubah menjadi telepon. Ini bisa kita simpan. Nah, sekarang kita coba pengaksesannya itu ke dalam halaman view-nya ya. Kita buka lagi untuk halaman view-nya, yaitu index ya, halaman index.php dari supplier. Nah, jika sebelumnya kita menggunakan name, address, email, dan phone, ini kita bisa mengaksesnya menggunakan nama. Lalu untuk addressnya kita bisa menggunakan alamat. Lalu phone-nya kita bisa menggunakan telepon seperti ini. Kita coba ya, kita simpan. Lalu kita refresh lagi. Untuk list datanya kita refresh. Oh, ini datanya kosong, dia tidak bisa terakses. Kita coba cek ya. Kita kembali ke supplier entity. Sepertinya kita kebalik nih. Harusnya yang depan itu penggantinya, yaitu kita membuat nama. Yang kita ganti itu atribut apa? Yaitu atribut name. Nah, ini juga kita membuatnya alamat. Nah, alamat itu kita menggantikan atribut apa? Yaitu menggantikan atribut address. Email tetap, lalu di sini telepon. Nah, telepon itu menggantikan atribut phone. Bisa kita simpan. Nah, di indeksnya kita sudah mengakses nama yang kita set di data map ya. Kita coba refresh. Nah, sudah tampil ya. Nah, ini sudah tampil. Oke, jadi seperti itu ya. Kita bisa mengganti pengaksesan dari entitasnya. Nah, kita juga bisa melakukannya di controller. Kita kembali ke controller supplier. Nah, ketika kita menyimpan, nah ini untuk name-nya ini kita bisa menggunakan nama. Untuk address-nya kita bisa menggunakan alamat. Lalu email berarti tetap email. Phone menggunakan telepon. Seperti ini kita simpan. Lalu sekarang kita coba tambahkan data supplier baru lagi. Kita klik tambah data. Misalnya untuk namanya adalah Wong Foto. Alamatnya Kuto Arjo.
lalu emailnya wongfoto@mail.com, teleponnya 02751111. Kita simpan. Nah, datanya sudah masuk ya. Wongfoto, alamatnya Kutarjo, emailnya wongfoto@mail.com, dan nomor teleponnya sudah masuk. Kita cek di dalam database. Nah, di dalam tabel suppliernya juga sudah berhasil masuk. Nah, ini berlaku juga untuk yang update ya. Untuk yang update juga bisa kita lakukan hal seperti itu. Oke teman-teman, ini untuk pembahasan materi kita kali ini. Kita telah membahas mengenai kelas entitas di dalam Cognitor 4. Dan kita sudah menerapkannya ke dalam proyek toko buku kita, di mana kita menggunakannya untuk pengelolaan data supplier. Semoga sampai di sini teman-teman bisa memahami ya cara penggunaan kelas entitas. Kemudian tadi kita menggunakan asesor dan mutator, dan kita juga telah membahas mengenai data mapping. Semoga teman-teman paham, dan semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Kita jumpa lagi di materi selanjutnya. Saya Ki Anom undur diri, dan salam coding.